Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, setelah sukses menyelenggarakan presidensi G20, Indonesia kembali menjalankan kepemimpinan internasional dengan menggenggam tongkat kepemimpinan ASEAN 2023. Sebagai tuan rumah, tentu Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam menentukan kebijakan di kawasan ASEAN. Dan menjadi tuan rumah juga memperlihatkan kepemimpinan Indonesia di kancah global dan patut untuk diperhitungkan. Lalu pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai manfaat keketuaan ASEAN bagi masyarakat Indonesia, kita akan berdiskusi bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, ada Bapak Tengku Faizasyah. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam Mbak Mona, selamat malam. Salam sehat ya Pak. Insya Allah salam sehat juga. Baik, Bapak, kita akan membahas mengenai seperti apa sih manfaat dari keketuaan ASEAN 2023 ini bagi masyarakat Indonesia. Namun sebelumnya Pak, kita ingin membahas sedikit mengenai seperti apa peran strategis dari Kementerian Luar Negeri dalam keketuaan ASEAN 2023 ini Pak. Kita ingin informasikan pada masyarakat. Dan Pak Tengku, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk menyukseskan gelaran KTT ASEAN 2023 ini Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat KTT ASEAN 2023 ini sebenarnya merupakan hajatan nasional. Jadi semua kementerian dan lembaga juga ikut berperan serta untuk menyukseskan penyelenggaraan KTT ASEAN itu sendiri. Memang ada peran yang dimainkan Kemlu dalam konteks undang-undang hubungan luar negeri, maka peran Kemlu adalah sebagai penjuru, sebagai koordinator politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian tentunya dalam aspek koordinasi, apakah itu substansi, dan memastikan alur pembahasan di berbagai pilar Asia tetap berjalan dengan baik, disitulah Kemlu memainkan perannya sebagai koordinator dan memastikan proses sesuai dengan tema yang kita tetapkan berjalan dengan baik. Kementerian dan lembaga, kalau kita lihat juga bernaung di dalam apa yang kita sebut dengan Sekretariat Nasional ASEAN sebagai implementasi dari Piagam ASEAN. Oleh karenanya, para kementerian dan lembaga menjadi bagian dari Sekretariat Nasional ASEAN tersebut yang juga dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri dalam hal ini fungsi-fungsi kesekretariatannya. Jadi semuanya berproses mempersiapkan untuk keberhasilan penyelenggaraan KTT ASEAN baik dalam konteks substansi dan penyelenggaraannya itu sendiri. Dan disitulah sebenarnya berbagai peran yang dijalankan Kementerian Luar Negeri adalah mengorkestrasi sebagai konduktor mungkin memastikan semua KL memiliki visi yang sama berangkat dari tema yang sudah ditetapkan ASEAN Matters Epicenter of Growth. Baik, posisi atau peran yang sangat penting sekali dari Kementerian Luar Negeri ini terhadap KTT ASEAN 2023. Untuk detailnya apa saja yang telah kita lakukan dari Kementerian Luar Negeri untuk dalam pelaksanaan kekuatan dari ASEAN 2023 sejauh ini Pak? Kalau kita mengikuti ya, memang kementerian dan lembaga sudah bergerak sesuai dengan tugas mereka berdasarkan pilar ASEAN, ada 3 pilar dalam kerangka ASEAN. Masing-masing menjalankan apa yang menjadi kewenangan di dalam pilar tersebut, pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Dari sisi Kementerian Luar Negeri sendiri, kita ingin memastikan semua bermuara pada tema besar yang kita sudah tetapkan, ASEAN Matter Epicentrum of Growth. Artinya berbagai aktivitas yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga juga harus merefleksikan tema yang kita sudah tetapkan dan menjadi tujuan bersama dari Indonesia yang dijalankan oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Sekarang mendekati penyelenggaraan KTT, kita sudah memasuki satu tahapan tersendiri dalam proses keketuaan ASEAN, di mana berbagai hasil dari pembahasan di pilar-pilar tersebut akan dibawa dan menjadi katakanlah substansi yang dilaporkan kepada kepala-kepala negara ASEAN akan berkumpul di Labuan Bajo. Disitulah nantinya kita akan memastikan selain laporan ada sesuatu output atau keluaran dari kegiatan tersebut. Disinilah teman-teman di Kemlu saat sekarang masih sibuk memastikan bahwa berbagai laporan yang siap disampaikan kepada para pemimpin negara ASEAN sudah katakanlah mendekati kesepakatan bersama. Karena dalam kerangka kerjasama ASEAN ada proses yang harus dilalui, pembahasan pada level pejabat senior, kemudian menteri, melalui juga
Coordinating Council dan sebelum sampai ke kepala negara, kepala pemerintahan. Disitulah yang sedang dilakukan terus oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk mensinkronkan semua proses, dan kita ingin memastikan bahwa pada saat KTT nanti semua dokumen yang harus dibahas dan disepakati atau mendapatkan arahan dari para pimpinan ASEAN bisa sesuai dengan skenario dan harapan yang sudah kita tetapkan. Baik, Bapak, ini Indonesia memegang tongkat keketuaan ASEAN 2023, tentu juga menjadi salah satu tempat kita untuk mempromosikan berbagai kemajuan yang ada di Indonesia. Sejauh ini Pak, seperti apa pemerintah Indonesia memanfaatkan momen tersebut untuk bisa menggaungkan berbagai kemajuan dari Indonesia di kancah ASEAN khususnya ini Pak? Betul, ini kesempatan kita ya, kesempatan kita untuk betul menampilkan Indonesia secara menyeluruh. Apakah dalam kerangka ASEAN sendiri ataupun mungkin dalam kerangka global ya. Kementerian Luar Negeri tentunya memberikan berbagai masukan ke perwakilan kita di berbagai negara untuk memanfaatkan momentum keketuaan ASEAN untuk lebih mempromosikan Indonesia. Itu dalam kerangka kita membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Namun di sisi lain, kalau kita berbicara mengenai dampak yang bisa didapatkan dari penyelenggaraan KTT dalam konteks ekonomi dan pariwisata misalnya, dari 540 pertemuan yang akan berlangsung selama tahun 2003 ini di Indonesia, 74 pertemuan memang dilakukan di Jakarta, di Sekretariat ASEAN, selebihnya berlangsung di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Labuan Bajo. Artinya ini memberikan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia bersifat meluas, tidak hanya di pusat-pusat pertumbuhan di Jakarta dan sekitarnya, namun juga di berbagai kawasan pertumbuhan Indonesia lainnya. Sehingga dengan demikian upaya kita untuk mempromosikan katakanlah tempat-tempat wisata baru selain Bali bisa juga diapresiasi atau dirasakan oleh berbagai tamu yang akan datang dalam kurun waktu keketuaan kita di tahun 2023 ini. Untuk di Labuan Bajo saja misalnya, saya sudah mendengar bahwa sudah ada ribuan delegasi anggota delegasi yang siap untuk berpartisipasi dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan KTT di sana, dari mulai level SOM, ministers, dan juga pada level pimpinan negara-negara ASEAN. Dan tentunya berbagai media yang datang untuk melakukan liputan juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan berbagai potensi yang kita miliki. Belum lagi kita berbicara mengenai impact atau imbal ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat ya, yang kemudian bisa mudah-mudahan juga menggerakkan ekonomi pada level akar rumput di masyarakat. Baik, itu adalah hal yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia karena kita sebagai ketua dari ASEAN tahun 2023 ini. Selanjutnya Pak, dari awal sampai akhir nanti pelaksanaan puncak acara, menurut Bapak ini apa yang bisa diberikan ASEAN untuk Indonesia atau yang bisa diambil yang baiknya bagi Indonesia dari pelaksanaan KTT ASEAN 2023 ini Pak? Terkadang kita juga bisa melihat dari apa yang bisa Indonesia berikan untuk ASEAN ya. Kalau kita mencermati memang Indonesia selalu ditempatkan sebagai katakanlah kalau dalam kelas ya ketua kelas ya, walaupun tidak diakui tapi kita istilahkan sebagai primus inter pares di ASEAN. Artinya kesempatan kita menjadi ketua, kita akan menetapkan apa yang menjadi sasaran ke depan dari kerjasama ASEAN puluhan tahun ke depan. Ini merupakan kesempatan untuk Indonesia menetapkan satu visi ke depan yang memberikan nilai tambah tidak hanya untuk ASEAN tapi tentunya untuk Indonesia. Kita harus memastikan bahwa ASEAN sebagai satu-satunya organisasi yang selalu dinilai yang terbaik atau organisasi yang sukses jika kita bandingkan dengan berbagai organisasi lainnya di sekawasan di berbagai dunia. ASEAN selalu lihat sebagai organisasi yang berhasil dengan baik. Kita ingin melihat bahwa melalui ASEAN tumbuhnya rasa komunitas, maka Indonesia bisa memberikan kontribusinya bagi ASEAN, tapi sebaliknya ASEAN juga berkontribusi bagi Indonesia. Kedekatan hubungan antar masyarakat misalnya akan menjauhkan kita semua dari konflik dan hubungan yang tidak bersahabat. Justru melalui ASEAN kita mempertegas kembali persahabatan antar negara
sehingga dengan demikian jaminan bagi perdamaian akan tercipta di kawasan kita, sehingga dengan adanya perdamaian tentunya ekonomi akan berjalan, pertumbuhan akan terjaga, dan masyarakat kita yang akan menikmati kesejahteraan yang ditimbulkan oleh peluang ekonomi dan stabilitas di kawasan kita. Jadi itu yang langsung atau tidak langsung diberikan oleh ASEAN untuk Indonesia dan masyarakat kita, karena kadang kita melihat ASEAN sebagai sesuatu yang jauh atau yang katakanlah tidak cukup akrab bagi masyarakat di akar rumput. Namun pengalaman menunjukkan bahwa keberadaan ASEAN sejak dilahirkannya di tahun 67 telah menciptakan satu lingkungan strategis di Asia Tenggara yang damai, aman, sehingga pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara dan khususnya Indonesia dapat berjalan dengan baik. Baik, banyak sekali manfaat yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa diraih oleh Indonesia pada keketuaan ASEAN 2023. Lalu Pak Faisal, selain itu dari catatan Kementerian Luar Negeri sendiri, apa hal-hal kecil yang mungkin diantisipasi bisa mengganggu pelaksanaan atau kelancaran dari gelaran KTT ASEAN ini yang harus kita perbaiki dengan lebih baik ke depannya untuk menyukseskan KTT ASEAN ini, apa kira-kira nih Pak catatan kecilnya? Kalau dari sisi substansi ya, substansi kita terus mematangkan aspirasi dan memastikan lagi isu-isu yang dipertentangkan atau kontensius kalau kita sebutkan. Kita berharap bahwa di era keketuaan Indonesia ini, negara-negara apakah di Asia Tenggara dan dunia pada umumnya bisa melihat keketuaan kita secara utuh ya, secara menyeluruh dan tidak dilihat pada isu-isu tertentu yang memang belum bisa atau katakanlah tidak bisa dipastikan selesai di era keketuaan Indonesia. Kita mencatat masalah Myanmar misalnya adalah satu isu yang pastinya tidak akan bisa terselesaikan di kurun waktu keketuaan Indonesia. Namun kita berharap keketuaan kita dilihat sebagai satu keseluruhan upaya. Dengan kita menetapkan tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, kita ingin menegaskan kembali bahwa justru dengan adanya ASEAN inilah maka stabilitas dan kemajuan di kawasan tidak hanya di ASEAN namun lebih luas lagi bisa tercipta. Dengan demikian ASEAN tetap memiliki relevansinya bagi Asia Tenggara sendiri ataupun mau bagi dunia. Hal-hal kecil yang memang harus kita perhatikan menyangkut persiapan penyelenggaraan, karena ini adalah pertama kalinya kita menyelenggarakan KTT di Labuan Bajo di Indonesia Timur. Dari satu sisi kita ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat merata, menyentuh kawasan-kawasan lain selain di Pulau Jawa, namun tentunya kita harus memastikan bahwa berbagai kesiapan teknis di lapangan bisa betul-betul siap pada saat penyelenggaraan rangkaian pertemuan ASEAN sejak akhir minggu ini hingga KTT nanti di tengah minggu depan. Ya, tentu itu adalah hal yang memang harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyukseskan gelaran dari KTT ASEAN 2023. Baik, Pak Faisal, terakhir ini bisa disampaikan seperti apa pesan Bapak kepada seluruh pihak yang terkait untuk menyukseskan gelaran KTT ASEAN 2023 dan juga harapannya seperti apa, Pak? Silakan. Tentunya saya ingin menggarisbawahi kembali ya, bahwa banyak masyarakat dunia yang berharap memberikan harapan yang besar bagi keketuaan Indonesia. Kepercayaan dan keyakinan atas apa yang bisa Indonesia lakukan ini, kita berharap juga dirasakan dan diapresiasi oleh masyarakat, bahwa kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang memiliki kepemimpinan secara regional dan global, sendiri sangat diapresiasi atau dihormati oleh negara-negara di dunia. Maka rasanya kebanggaan ini yang juga harus ditanamkan dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia, bahwa kita sebenarnya juga bisa memberikan peran yang lebih baik lagi, sehingga kita berjiwa besar, masyarakat kita, dan lebih siap lagi berkompetisi di kerangka regional ataupun global. SDM kita tentunya sering disebut sebagai SDM yang merupakan warisan dari, atau katakanlah bagian dari bonus demografi ya, yang sangat baik. Mudah-mudahan mereka juga bisa memanfaatkan momentum ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan mengisi masing-masing dari kita dengan pengetahuan dan keahlian, sehingga kita bisa bersaing dalam kerangka ASEAN dan dalam kerangka global.
Ya, menjaga kepercayaan dari negara anggota ASEAN serta menyukseskan gelaran KTT ASEAN 2023 adalah tugas dari Indonesia saat ini. Bapak Tengku Faizansyah selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri, terima kasih Bapak telah bersedia berdiskusi bersama dengan GPR TV pada program Kominfo Newsroom kali ini. Kita akan tunggu lagi informasi terbaru dari Kementerian Luar Negeri nantinya Pak terkait untuk menyukseskan gelaran KTT ASEAN 2023 ini Pak. Baik, Mbak Mona, selamat malam. Baik, selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Tengku Faizansyah selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri. Setelah ini kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya, tetaplah bersama Kominfo Newsroom.